cerita efeknya masalah nih. Ada waktu nggak buat dengerin ceritanya? Cuma 5 menit aja udah nyanyi. Wah, tugas saya lebih banyak itu Kak Dea. Dengerin ya. Gitu, yaudah deh. Yaudah deh, nggak apa-apa Kak. Makasih ya Kak. Maaf banget ya Kak. Adik-adik ternyata Kak Desi tidak bisa diajak cerita. Terus kakak cerita sama siapa ya? Kakak bingung. Kakak mau Kak Adi dah. Adik. Ternyata Adi zaman dahulu beribu-ribu tahun yang lalu ternyata bangsa Israel. Kalian tahu bangsa Israel ya? Tahu. Itu sering dialihkan ya. Jadi bangsa Israel juga ngerasain yang sama saya kakak. Ngerasain yang sama kayak kakak. Di sini bangsa Israel juga. Berhenti dulu. Ya lanjutin ya. Bahasa Israel juga sedih. Jadi ini apa ya? Ada yang tahu ini gambar orang apa gitu ya? Jadi bangsa Israel juga sedih kayak kakak. Nggak tahu mau cerita sama siapa. Kenapa ya bangsa Israel sedih? Jadi aja bangsa Israel itu nggak tinggal di negaranya sendiri. Dia tinggal di kota namanya Mesir. Iya, kota Mesir. Tapi bangsa Israel ini dia ini disuruh jadi budak. Ada tahu budak ada. Budak apa? Iya. Bukan. Jadi budak itu. Anak buahnya. Ya, kayak anak buahnya. Jadi dijadiin kayak kalau zaman sekarang pembantu disuruh-suruh beri kita disuruh itu rapiin itu disuruh nyapu itu. Mau nggak kalau tiap hari disuruh kayak gitu? Tidak senang ya bertahun-tahun disuruh itu karena dia jadi itu pekerjaannya dia. Kalau bangsa Israel pekerjaannya nggak jadi itu kayak mbak-mbak gitu. Nah tiap hari bangsa Israel itu mereka dalam kesedihan. Mereka bingung karena mereka tiap hari disuruh karena hari ini Dion tapi disuruh bersihin kan nggak mau tiap hari ya bertahun-tahun jadi bersih sampai gede disuruh-suruh kayak gitu nggak mau. Mereka juga nggak dapat makanan yang banyak, dapatnya cuma sedikit. Disuruh makannya sedikit nggak boleh pagi siang sore malam nggak boleh makan, bolehnya cuma siang doang. Selain itu dia juga dipukuli sama bangsa Mesir. Jahat ya bangsa Mesir ya, masa udah disuruh-suruh dipukuli juga. Nah terus akhirnya suatu hari mereka berkumpul untuk berdoa. Malam-malam mereka berdoa bareng-bareng. Mereka minta sama Tuhan, doa jangan terus-terusan jadi budak Tuhan. Capek ya. Terus akhirnya mereka ini berdoa nggak cuma sekali teman-teman adik-adik. Mereka berdoanya tiap hari. Sama juga kayak kalian. Kalau berdoa jangan sekali-sekali, tapi tiap hari harus didoain. Nah, terus akhirnya kira-kira Tuhan dengar gak ya doanya? Dengar. Nah, akhirnya Tuhan kita itu Tuhan yang peduli. Akhirnya bangsa Israel ditolong sama Tuhan lewat apa ya? Nah, akhirnya bangsa Israel ini ditolong sama Tuhan menyuruh mengutus satu hambanya. Nah, ini namanya Bapak Musa. Siapa tahu Bapak Musa? Kemarin ceritanya Bapak Musa ya. Bapak Musa baru lahir. Sekarang Bapak Musanya diutus sama Tuhan. Jadi Bapak Musa ini pada waktu itu dia
dekat gunung namanya Gunung Sinai. Iya. Terus tiba-tiba tuh adik-adik Ini. Ini. Ya, sama itu ini problemnya saya tahu. Tadi dia duduk di situ. terus adik-adik bapak Musanya ini tiba-tiba dia lihat suatu penampakan, bukan penampakan ya, tapi dia tuh melihat jadi ada semak-semak toh, tapi semak-semaknya itu kayak kebakar gitu loh adik-adik, kebakar tapi warnanya dia nggak gosong. Kalau kebakar biasanya warnanya hitam gitu ya, kayak orang kalau bakar kertas gitu warnanya jadi hitam gitu ya. Iya, pernah bakar kertas Warna terus habis gitu. Nah tapi dia rumputnya habis. Rumputnya ini tuh dia Dengerin. kebakar tapi tetap warnanya hijau. Aneh deh. Aneh deh. Biasanya warnanya gosong hitam gitu ya. Tapi ini warnanya hijau. Terus sama gitu. Itu kok warnanya tetap hijau ya? Harusnya kan gosong. Terus akhirnya misalnya deketi semak-semaknya itu. Dia penasaran kenapa kok warnanya tetap hijau. Akhirnya di balik semak-semak itu didengar suaranya Musa bro, ada suara dengan takut dia tetap menjawab suara dari semak-semak itu. Terus dia jawab iya saya Musa. Terus akhirnya Tuhan berbicara sama Musa. Ternyata ya Tuhan, jadi Tuhan berbicara lewat semak-semak itu. Ya, jadi Tuhan itu kalau berbicara dia enggak semuanya dengan menampakkan diri. Tuhan datang, tapi kalau zaman sekarang adik-adik bisa mendengar suara Tuhan lewat mana? Lewat papa mama, kalau dibilang kalau nakal tidak boleh nakal, lewat teman-teman. Tuhan bisa menegur lewat siapa saja. Terus akhirnya Tuhan ini menyuruh Musa untuk dia pergi ke Mesir menemui raja, namanya Raja Fir'aun. Pada tahu ya Raja Fir'aun? Raja Fir'aun itu raja yang gila. Dia sukanya nggak berani, nggak ada yang mau ketemu sama Raja Fir'aun, nggak berani semuanya. Jadi jadi Musanya ini tahu-tahu disuruh ketemu sama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pada galak Musa ini awalnya dia nggak percaya adik-adik, tapi akhirnya karena Tuhan ini selalu menyertai Musa setiap harinya, akhirnya Musanya berani. Jadi dia terus-terusan percaya sama Tuhan juga. Nah jadi lewat cerita ini apa sih yang bisa dipelajari? Ini loh, jadi nih doa itu dia bisa mengubah segalanya. Jadi kalau adik-adik nggak tahu nih tadi kakak nggak tahu nomornya siapa, bingung mau cari nomornya siapa, nggak perlu adik-adik ya, karena apa? Adik-adik punya Tuhan itu dia tahu kok masalah itu sebelum kita bilang, sebelum kita nyampein kita tahu ya, tapi kita harus berdoa, tetap berdoa sama Tuhan. Karena apa sih Tuhan itu
yang peduli. Itu aja sih. Tutup doa. Jadi ceritanya kita harus berdoa sama Tuhan. Walaupun masalahnya banyak, jadi harus berdoa.